Rabu malam 8 Oktober kemarin, Nia Zulkarnain dan Aris Yasale menggelar resepsi pernikahan di ruang emas dan ballroom Hotel Sheraton Puala Kencana, Timika, Provinsi Papua. Resepsi ini diselenggarakan setelah pada hari Kamis 25 September lalu keduanya menikah di Perth, Australia, tepatnya di Aural Lane Botanical Garden, Tulip Park. Pernikahan mereka di Perth ini kemudian dikukuhkan dengan surat kutipan pernikahan yang dikeluarkan oleh Konsultat Republik Remaja Katakan Cinta menjadi salah satu nominator reality show terfavorit. Ketika melangsungkan akad nikah dengan Abdul Hakim beberapa pekan lalu di Desa Suryalaya, artis Ulfa Dwiyanti memilih cara diam-diam. Tapi untuk pesta resepsi pernikahannya justru digelar di Hotel Indonesia Jakarta Rabu kemarin. Menariknya pesta itu disiarkan secara langsung berbarengan dengan acara yang biasa Ulfa pandu di salah satu stasiun televisi swasta. Bagaimana Ulfa dan Abdul Hakim merancang resepsi pernikahannya yang cukup unik itu? Selang 3 minggu setelah akad nikahnya yang diselenggarakan diam-diam di pesantren Suryalaya Tasikmalaya 20 September lalu, Ulfa Dwiyanti dan suaminya Abdul Hakim menggelar resepsi perkawinan yang meriah di Ballroom Hotel Indonesia Jakarta. Selain keluarga, kerabat dan rekan-rekan artis, acara ini juga dihadiri pejabat seperti Wakil Presiden Hamzahad dan Gubernur DKI Jakarta Sutioso. Meskipun perkawinan ini merupakan perkawinan yang ketiga bagi Ulfa Dwiyanti, namun sepertinya Ulfa ingin perayaan pernikahannya berlangsung seru dan meriah seperti karakternya yang kocak dan juga heboh saat membawakan acara. Lihat saja bagaimana Ulfa menaiki kendaraan helicak didampingi oleh suami dan keluarga sebelum memasuki ruang resepsi. Selain itu, busana pengantin bertema muslim modern dengan nuansa biru juga diselaraskan dengan dekorasi pelaminan dan juga ruangan. Di sela acara resepsi itu, Ulfa bersama suaminya juga menyempatkan diri siaran langsung untuk sebuah acara televisi yang biasa ia pandu pada hari yang sama. Seperti juga pasangan pengantin lainnya, Ulfa dan Hakim juga sempat melakukan perawatan diri di salon. Tentang dirinya yang menaiki helicak menjelang acara resepsi, Ulfa Dwiyanti punya alasan tersendiri. Itu mengingatkan saya waktu SD. Saya SD selalu pakai helicak. Padahal waktu SD Meksiko dulu antar jemput sama orang tua saya, tapi saya sukanya helicak. Makanya dikasih helicak. Tadinya sih mau dikasih kancil gitu, tapi saya bilang enggak, saya kayaknya pengen sekali penuh sejarah deh. Malam ini tuh saya pengen penuh sejarah. Unik memang cara yang dipilih Ulfa untuk mengawali acara resepsinya. Ini tentu saja mengingatkan kita pada beberapa acara pernikahan selebriti yang bergaya unik. Sebut saja ketika Ria Irawan menikah dengan Yuma Wiranata Kusuma pada bulan April 1997 silam. Sebelum memasuki area masjid saat akad nikah, Ria Irawan naik mobil Mercy kuno. Malam harinya saat meninggalkan acara resepsi, ia bersama Yuma menaiki mobil off-road yang biasa digunakan Yuma saat mengikuti kegiatan olahraga off-road. Ada juga penyanyi Reza dan Aji Masaid. Setelah akad nikah, pasangan ini menggelar sebuah pesta perkawinan unik di Sungai Citarik. Dengan mengenakan busana pengantin bernuansa putih, Reza dan Aziz pertama-tama mengikuti prosesi pedang pora, kemudian menaiki perahu untuk berarung jeram menyusuri Sungai Citarik. Kebetulan kegiatan ini menjadi hobi pasangan muda ini. Lain lagi cerita pasangan Tengku Edwin dan Lia. Mereka mengendarai motor Harley Davidson dan berkeliling dengan bis tingkat saat menggelar resepsi perkawinan di parkir timur Senayan, Jakarta. Sementara itu, penyanyi Oppie Andaresta dan suaminya Kurt memilih naik beca ketika merayakan pesta perkawinannya di Ancol beberapa tahun silam. Kembali ke cerita resepsi perkawinan Ulfa dan Hakim. Untuk pesta pernikahannya kali ini, Ulfa memilih busana pengantin bertema muslim modern dengan nuansa biru. Pakaian saya tetap menghormati pasangan saya dengan keluarganya, jadi ya udah saya difoto dengan pakaian sunting, jadi juga ada dari Padang juga ada, dari adat Sunda juga ada, dan kita berdua memilih di tengah-tengah tuh mungkin adat muslim, pakaian muslim. Keinginan Ulfah untuk memakai busana pengantin muslim itu sesuai dengan konsep Ulfah yang orangnya yang ceria ya. Kemudian saya desain gabungan antara konsep busana pengantin Eropa dengan tidak meninggalkan kaidah syariat Islam. Mengapa pasangan ini memilih nuansa biru untuk resepsi pernikahannya? Karena saya berfokus kepada alam.
Kebetulan kita berdua cocok dengan biru, itu satu. Terus kedua juga bapak saya doyan banget yang namanya sama alam. Jadi saya kombinasikan itu unsur alam dari kelautan dan juga tanam-tanaman. Berbagai versi seputar berita pernikahan Nia Zulkarnain dan Arisya Saleh terjawab sudah. Rabu 8 Oktober kemarin, pasangan ini menggelar resepsi pernikahan di Hotel Sheraton Puala Kencana, Timika, Provinsi Papua. Sebelumnya pada hari Kamis 25 September 2003 lalu, mereka telah menikah di Perth, Australia. Dan pada acara resepsi di Timika itu, ibu dari Nia Zulkarnain yaitu artis Mieke Wijaya tidak hadir. Rabu malam 8 Oktober kemarin, Nia Zulkarnain dan Arisya Saleh menggelar resepsi pernikahan di ruang emas dan ballroom Hotel Sheraton Puala Kencana, Timika, Provinsi Papua. Resepsi ini diselenggarakan setelah pada hari Kamis 25 September lalu keduanya menikah di Perth, Australia, tepatnya di Aural Land Botanical Garden, Tulip Park. Pernikahan mereka di Perth ini kemudian dikukuhkan dengan surat kutipan pernikahan yang dikeluarkan oleh Konsulat Republik Indonesia di Perth. Surat ini akan dibawa Nia dan Ale ke kantor catatan sipil di Indonesia sebagai pengantar untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah Republik Indonesia. Ale mempersunting Nia dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp900.000, jumlah yang persis sama dengan mas kawin yang diserahkan oleh Alex Syahaan ketika menikahi Nia di Jakarta 19 Mei 1998 lalu. Resepsi perkawinan Nia dan Ale dihadiri oleh 200 tamu, diantaranya keluarga dan kerabat Ale serta teman-teman Ale semasa remaja. Ada juga karyawan PT Freeport Indonesia sejawat tempat ayah Ale bekerja. Sekalipun perkawinan Nia dan Ale dilaksanakan di tempat yang begitu jauh dari ibu kota, namun hal itu tidak menghalangi para wartawan untuk meliput peristiwa ini. Awalnya para wartawan media infotainment tidak diizinkan untuk meliput, bahkan tidak diperkenankan masuk ke arena pesta. Tapi akhirnya wartawan diizinkan meliput dan mewawancarai pasangan pengantin baru ini. Ini acara keluarga soalnya. Jadi saya lebih mengutamakan keluarga saya, kami ya, mengutamakan keluarga kami dulu baru untuk teman-teman lain. Kami tetap pada keyakinan kami masing-masing gitu. Logikanya gini, ngapain jauh-jauh ke Australia kan? Kalau di sini bisa, itu aja. Ironisnya perkawinan kedua Nia ini justru tidak dihadiri oleh ibunya artis Mieke Wijaya. Ketidakhadiran Mieke sepertinya makin menguatkan isu yang beredar bahwa selama ini Mieke tidak menyetujui pernikahan putrinya dengan Ale yang berbeda agama. Cek dan Recek menemui Mieke Wijaya di lokasi syuting sinetron pengantin remaja pada hari yang sama putrinya menggelar resepsi perkawinan di Timika. Mengapa Mieke memilih tetap berada di Jakarta dan tidak hadir pada pesta perkawinan putrinya? Karena kita berbeda prinsip. Jadi saya kan ada aturan-aturan dalam agama saya, gitu. Jadi dalam agama saya tidak dibenarkan untuk hadir. Oh, kita udah mufakat, udah agreement bahwa saya tidak datang. Hari ini kenapa tidak hadir? Hari ini masih di Samarinda, ada acaranya P3. Ketidakhadiran ibu saya jangan disalahartikan merupakan tidak merestui, bukan ya. Perbedaan dalam satu keluarga itu biasa, tapi bukan harus kita terus jadi berantem atau enggak. Sebelum berangkat kami juga ketemu mama yang mengantar kami sampai ke airport. Kita juga cium tangan mama juga merestui. Waktu Alek melamar, mama menerima dengan baik. Apakah Mieke setuju putrinya akhirnya menikah dengan Arisya Saleh? Kalau dari prinsip keyakinan ya tentu saja saya tidak setuju. Gitu. Tapi ya mereka kewajiban saya mengingatkan, saya sudah mengingatkan. Tapi mereka sudah dewasa, mereka memilih jalannya sendiri. Ya saya sudah sebagai orang tua saya sudah nggak salah lagi. Dalam daftar undangan resepsi perkawinan Nia dan Ale juga tercatat nama Nyonya Tio M. Manihuruk, sarjana hukum. Dia adalah ibunda almarhum Alex Syahaan, suami pertama Nia Zulkarnain. Wanita yang berprofesi sebagai pengacara ini juga diundang ke resepsi pernikahan mantan menantunya, namun ia memutuskan untuk tidak hadir. Lantas, apa alasannya? Pernyataan kasih itu tidak perlu dengan hadir. Misalnya nanti kalau dia datang sudah pulang ke Jakarta, saya pergi ke sana. Saya juga bilang sama Nia, andai kata pun kau kawin resepsinya di Jakarta, belum tentu mama datang bukan karena apa. Cobalah bayangin, saya bilang, saya melihat kebahagiaan itu, saya menggambarkan anak saya, kan saya bisa nangis di situ. Saya kan jadi tontonan orang, saya bilang kamu malu.
Apa tanggapan Nyonya Tio dengan pernikahan kedua Nia Zulkarnain ini? Saya menganggap itu positif, baik, dan saya senang sekali. Bagaimana sebenarnya hubungan Nyonya Tio dengan Nia hingga saat ini? Biasa, sampai sekarang biasa, karena dia tetap manggil saya mama dan kelihatan tingkah lakunya sama.